Keajaiban Pulau Padar, daftar keinginan wisata yang tak terbantahkan. Setujukah Anda jika kita menyebut Indonesia sebagai negara harta karun? Di antaranya Labuan Bajo dan kepulauan tetangganya yang dikenal dengan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur yang sudah populer secara global. Daerah ini juga terkenal dengan penjelajahan pulaunya. Salah satu pulau di Taman Nasional Komodo yang wajib Anda jelajahi adalah Pulau Padar. Mengapa Anda harus memasukkan pulau ini ke dalam bucket list Anda? Anda akan segera mengetahuinya. Pulau Padar merupakan bagian dari gugusan Taman Nasional Komodo. Pulau kecil ini tak kalah eksotisnya dengan Labuan Bajo. Karena pulau ini membuat ketagihan, melewatkan sedikit kebahagiaan di pulau ini adalah sesuatu yang akan Anda sesali. Oleh karena itu, Anda harus mencari tahu, setidaknya, cara untuk mencapainya, apa yang bisa Anda lihat, apa yang perlu Anda bawa, dan di mana harus menginap. Jadi, mari kita mulai perjalanannya. Jika menyewa speedboat dirasa mahal, cara yang lebih sederhana adalah Anda bisa memanfaatkan layanan agen perjalanan yang menyediakan paket lengkap menjelajahi Labuan Bajo. Bergabung dalam open trip bersama wisatawan lain juga bisa dipertimbangkan. Cara-cara ini membuat Anda tidak terlalu kewalahan memikirkan transportasi, akomodasi, makan, dan cara berkeliling pulau. Ngomong-ngomong, pengejaran ke surga belum selesai. Ketika Anda akhirnya berlabuh di pulau ini, Anda harus mendaki puncak untuk melihat pemandangan dalam panorama. Pada titik ini, Anda memerlukan waktu sekitar 30 menit trekking untuk menyelesaikan sudut kemiringan 45 derajat. Apa saja yang ada di Pulau Padar? Bicara soal alam, eksotisme dan kepuasan, pulau ini menawarkan semuanya. Meskipun Anda memerlukan sedikit usaha dalam perjalanannya, hasil akhirnya akan sangat berharga. Anda tidak akan menyesali pemandangan menakjubkan saat pertama kali tiba. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mendaki ke puncak bukit membuat Anda mengetahui mengapa disebut eksotis. Perpaduan perbukitan yang mengelilingi laut dan laut itu sendiri menciptakan keharmonisan. Jika Anda berkunjung pada musim hujan, bukit-bukit tersebut akan tertutup rumput dan terlihat hijau biru sehingga menciptakan pemandangan yang indah. Akan berbeda jika datang pada musim kemarau karena perbukitan akan sangat kering sehingga pemandangan hijau berubah menjadi berpasir layaknya padang savana yang indah. Kedua pandangan tersebut memanjakan mata dan jiwa Anda dengan cara yang berbeda. Selain itu, indahnya matahari terbenam berwarna jingga bisa dinikmati di sana, jika Anda berencana menghabiskan waktu di malam hari. Ini juga merupakan momen terbaik ketika Anda datang ke sana pagi-pagi sekali menunggu matahari terbit. Semuanya terasa begitu indah. Jika Anda keberatan terkena sinar matahari selama pendakian, Anda mungkin tidak ingin mengunjungi pulau ini pada siang hari. Mari kita beralih ke laut yang mengelilingi pulau. Bayangkan warna biru dan hijau terlihat dari air dengan pasir putih, merah muda, dan hitam di tepi pantai. Ya, yang unik dari Pulau Padar adalah memiliki beberapa pantai dengan warna berbeda-beda. Luar biasa, bukan? Jika Anda pecinta laut dan suka menyelam, inilah tempat yang tepat untuk melakukan diving dan snorkeling. Surga kecil ini memiliki pemandangan bawah laut yang indah dengan 42 spot menyelam yang menarik. Hal-hal yang perlu dikemas. Rute dan perjalanan menuju Pulau Padar tidak terlalu sulit namun juga tidak sesederhana itu. Menjadi bugar secara fisik adalah suatu keharusan. Selain itu, pemilihan alas kaki juga penting. Sebaiknya Anda memakai sepatu olahraga, sepatu yang tidak licin, atau bisa juga memakai sepatu sandal hiking. Sedangkan untuk penyelamatan darurat, mengemas pertolongan pertama adalah hal yang baik. Sepanjang perjalanan mendaki perbukitan, Anda tidak akan menemukan pegangan tangga. Jika Anda ingin memiliki sesuatu untuk dipegang agar tetap seimbang, Anda juga bisa membawa tongkat pendakian. Karena tanjakan yang cukup curam untuk mencapai puncak, ada baiknya Anda membawa barang bawaan yang ringan di punggung. Hal ini penting untuk menghilangkan beban Anda, dan rasa lelah Anda akan berkurang. Terakhir, bawalah air minum jika tidak ingin dehidrasi. Tempat menginap di Pulau Padar. Tetap saja, perlu diingat bahwa Pulau Padar cukup jauh. Jangan stres. Ada beberapa rekomendasi penginapan yang lokasinya tidak terlalu jauh namun memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan. Jika Anda memutuskan untuk menginap di resort, Ayana Komodo Resort akan menjadi salah satu yang terbaik. Menawarkan Anda pemandangan menakjubkan langsung ke laut dengan desain yang begitu megah. Resort ini menciptakan semacam jembatan yang menghubungkan ruang makan tertentu sehingga Anda seperti bisa berjalan melintasi laut. Berbeda dengan hostel yang akhir-akhir ini menjadi favorit para traveler. Mereka sederhana dan biasanya ramah anggaran. Salah satu yang populer adalah One Tree Hill Hostel. Meski tarifnya terjangkau, hostel ini juga memanjakan Anda dengan pemandangan indah ke arah laut.
Ini adalah paket lengkap untuk para pelancong. Bagaimana menuju ke sana? Anda akan memerlukan lebih banyak waktu untuk menikmati seluruh pulau dan tetangganya yang indah. Disarankan untuk menghabiskan sekitar 4 hari penjelajahan karena rute dan perjalanannya. Mulai dari Denpasar, Anda perlu mengambil penerbangan ke Labuan Bajo terlebih dahulu, dan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Setelah melangkah ke Labuan Bajo, lanjutkan perjalanan dengan mencapai dermaga Loliang di Pulau Komodo untuk menuju Pulau Padar dengan speedboat dalam waktu sekitar 3 jam. Tidak sabar untuk mencicipi pemandangan menawan Pulau Padar? Ingat, liburan bukan hanya soal berkunjung dan menginap di tempat tujuan. Ini lebih tentang memanfaatkan kenangan jangka panjang. Periksa artikel ini untuk mengetahui lebih banyak petualangan di Labuan Bajo. Pulau ini berharap dapat bertemu Anda segera juga.